Selamat bergabung di Dandin Channel. Di channel ini, kita akan membahas seputar update perkembangan ibu kota Nusantara hingga menuju Indonesia Emas. Pada kesempatan ini, kita akan mengupdate perkembangan terbaru dari pembangunan IKN. Mari kita mulai. Pertama-tama, ada kabar menarik dari Balikpapan. Dua rangkaian kereta otonom untuk IKN telah tiba. Kereta otonom Luringko tiba pada tanggal 26 dan satu rangkaian lagi, CRC Kindo C, tiba pada tanggal 31 Juli. Menariknya, setelah sampai di IKN pada awal Agustus, kereta ini akan diuji coba secara internal sebelum diuji coba bersama Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Agustus 2024. Rencananya, unjuk kerja atau show dari kereta otonom ini akan dilaksanakan pada Oktober hingga Desember 2024. Semoga semua progres ini dapat berjalan sesuai rencana, sehingga kereta otonom sudah bisa beroperasi pada hari kemerdekaan 11 Agustus nanti, sesuai arahan Presiden. Kereta otonom ini akan beroperasi sebagai kendaraan pengumpan bagi peserta upacara Bus Agustus 2024. Transportasi ini akan melintasi Jalan Sumbu Kebangsaan Barat dan Timur di IKN dengan kecepatan jelajah 40 km per jam. Kementerian Perhubungan akan segera membangun halte yang menunjang operasional kereta otonom ini. Halte tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat naik turun penumpang, tetapi juga sebagai tempat melakukan pengisian daya. Selain itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga melaporkan perkembangan lain dalam rapat terbatas bersama Presiden. Mulai dari kesiapan uji coba kereta otonom, progres pembangunan Bandara IKN, hingga rencana kolaborasi transportasi dengan pemerintah provinsi dan otorita IKN. Jalan untuk gelaran upacara 17 Agustus mulai dilakukan pengaspalan. Pengaspalan ini dilakukan secara bertahap dengan beberapa lapisan demi menjaga kualitas dan keandalan. Persiapan di Istana Negara dan kantor Kemenko juga terus berlangsung dengan progres yang sangat signifikan. Pembangunan rusun ASN juga sudah mencapai tahap finishing dan siap digunakan. Ibu Kota Nusantara IKN terus menunjukkan kemajuan pesat dalam pembangunannya. Salah satu area yang menjadi sorotan adalah Plaza Seremoni, yang kini telah menjadi tempat favorit bagi banyak orang. Plaza ini memiliki arsitektur yang indah dan fasilitas yang nyaman, menjadikannya tempat yang menarik untuk dikunjungi baik siang maupun malam. Pada malam hari, Plaza Seremoni menunjukkan pesonanya yang luar biasa dengan pencahayaan artistik yang memukau. Pengunjung dapat menikmati suasana malam yang sejuk dan nyaman sambil duduk-duduk di bangku yang tersedia. Batu andesit yang digunakan di plaza ini memberikan kesan elegan. Sementara jalan-jalan setapak yang ramah untuk difabel menambah kenyamanan bagi para pengunjung. Air mancur di Plaza Seremoni juga menjadi daya tarik tersendiri. Dengan air yang mengalir jernih, pengunjung dapat memanfaatkannya sebagai tempat minum yang segar. Selain itu, area ini dilengkapi dengan digital signage yang memberikan informasi penting kepada pengunjung. Progres pembangunan di IKN juga terus berlangsung. Gedung-gedung Kemenko 3 dan 4 sudah hampir rampung dan siap ditempati oleh ASN pada bulan Agustus mendatang. Ruang-ruang di gedung Kemenko telah selesai dibangun, termasuk ruang menteri dan staf yang telah siap digunakan. Patung Soekarno dan bendera yang berada di area ini juga menjadi landmark yang menambah keindahan Plaza Seremoni. Tiang bendera setinggi 7,9 meter merupakan yang tertinggi di Indonesia dan akan dilengkapi dengan lampu permanen yang akan menerangi bendera di malam hari. Menurut para narasumber, suasana di Plaza Seremoni sangat nyaman dan menyenangkan. Tempat ini menjadi tempat favorit untuk bersantai setelah bekerja. Dengan banyaknya angin segar dan suasana yang asri, Plaza Seremoni menjadi tempat yang ideal untuk melepaskan penat. Progres pembangunan IKN yang pesat ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan ibu kota baru yang modern dan nyaman bagi semua. Keindahan dan kenyamanan Plaza Seremoni menjadi salah satu bukti nyata dari upaya tersebut. Para pengunjung diharapkan dapat menikmati fasilitas yang ada dan merasakan langsung pesona ibu kota Nusantara yang terus berkembang. Suasana malam yang indah di kawasan ibu kota Nusantara menjadi latar belakang untuk melihat perkembangan terbaru dari proyek besar ini. Di Persil 15, 12 unit rumah tapak telah selesai dibangun, termasuk 2 unit rumah tapak untuk jabatan menteri yang kini siap huni. Hunian aparatur sipil negara juga menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sebanyak 47 tower hunian ASN sedang dibangun dengan 12 tower dijadwalkan rampung pada Agustus 2024.
Pemandangan malam hari di sekitar hunian ASN 1 menunjukkan suasana yang cerah dan gemerlap lampu kota. Proyek pembangunan rumah sakit di ibu kota Nusantara juga berjalan cepat. Ada 4 rumah sakit di kawasan ini, 3 di antaranya rumah sakit swasta dan 1 rumah sakit pemerintah. Pembangunan rumah sakit ini bertujuan untuk memberikan fasilitas kesehatan yang memadai bagi penduduk dan pekerja di ibu kota Nusantara. Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat yang saat ini sedang tahap pengaspalan mengarah langsung ke kawasan Istana Negara. Di sini, gedung-gedung Kementerian Koordinator Kemenko seperti Kemenko 4 dan Kemenko 3 sudah hampir selesai. Lapangan upacara Istana Negara juga mulai terlihat jelas. Gedung Mensesnek, Sekretariat Negara, hampir rampung, menunjukkan progres signifikan dalam pembangunan fasilitas pemerintah di kawasan ini. Selain itu, hunian pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres juga menunjukkan kemajuan pesat dengan tower-tower yang menjulang tinggi di belakang gedung Mensesnek. Pembangunan di ibu kota Nusantara saat ini berada di tahap 1 dari 5 tahap yang direncanakan. Pembangunan ini akan berlangsung hingga tahun 2045 dengan visi menciptakan kota yang modern dan indah. Pemandangan malam hari di ibu kota Nusantara menunjukkan lampu-lampu proyek dan tower yang mulai menghiasi langit. Kami melakukan pemantauan terbaru di kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota Nusantara. Berikut adalah rangkuman dari lokasi-lokasi penting yang kami kunjungi. Pengaspalan di Jalan Negara telah dimulai. Jalan ini dekat dengan lokasi rest area dan menjadi salah satu titik utama dalam pembangunan infrastruktur kawasan ini. Pembangunan di titik 0 Nusantara terus berlanjut. Titik ini merupakan pusat dari proyek pengembangan ibu kota Nusantara. Di Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat, yang berdekatan dengan Rumah Sakit Internasional, kondisi terkini menunjukkan kemajuan signifikan. Kami juga mengunjungi area di dekat gedung BI di Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur. Progres pembangunan di sekitar gedung ini terus berlangsung. Embung, yang baru-baru ini dikunjungi oleh Presiden Jokowi, menunjukkan kemajuan dari arah sisi barat Istana Presiden. Pembangunan gedung Setnek yang terletak bersebelahan dengan kantor Presiden terus berlanjut dengan adanya akses jalan melingkar di sekitarnya. Pembangunan di ibu kota Nusantara terus berjalan sesuai rencana dengan berbagai infrastruktur dan gedung penting yang sedang dikembangkan. Pada hari pertama bulan Agustus, momen bersejarah di bulan kemerdekaan, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Prof. Ma'ruf Amin menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dan kekilafan selama masa jabatan mereka. Mereka menyadari ketidaksempurnaan manusia dan hanya Allah yang maha sempurna. Dalam rangka perayaan HUT-I ke-79, kami merefleksikan pencapaian pembangunan yang telah berhasil dilakukan selama 2 periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Beberapa proyek strategis nasional yang menonjol, termasuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, yang menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam masa jabatan beliau. Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo menerima anugerah dari Gapensi sebagai Bapak Konstruksi Indonesia atas capaian dalam sektor konstruksi. Malam sebelumnya, beliau juga mengadakan acara di Istana Negara Jakarta yang dihadiri oleh banyak masyarakat. Semoga semua proses ini berjalan lancar dan sesuai jadwal. Terima kasih telah menyaksikan update terbaru dari kami. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dan update menarik seputar pembangunan dan infrastruktur di Indonesia. Saya Dandin, sampai jumpa di video selanjutnya.